Hai semua, kembali lagi di channel Alafier. Kali ini, gua akan membahas sebuah kisah nyata yang terjadi di desa terpencil, yaitu Plainfield. Ada beberapa sequel yang diambil dari kisah tersebut, yaitu film yang berjudul The Texas Chainsaw Massacre. Film ini mengisahkan cerita sosok di balik Edward Theodore Gein. Seperti dilansir History, sang pembunuh berantai itu lahir di L.A. Cross, Wisconsin pada tanggal 27 Juli 1906 dari seorang ayah pemabuk dan ibu yang memiliki sifat dominan. Orang tua Gein menanamkan bahwa perempuan dan seks adalah kejahatan. Namun bersama sang kakak, Gein dibesarkan di sebuah peternakan terpencil di Plainfield. Sang ayah yang meninggal pada tahun 1940. Sementara saudara laki-lakinya meninggal secara misterius dalam insiden kebakaran pada 1944. Kondisi kesehatan yang memburuk juga membuat ia harus kehilangan sang ibu pada tahun 1945. Namun, Gein tetap memilih bertahan di pertanian itu seorang diri. Kasus pembunuhan pertama oleh Gein terungkap pada November 1957. Saat itu, polisi menemukan mayat tanpa kepala di peternakan yang dihuninya. Setelah diidentifikasi, sosok tak bernyawa itu adalah seorang pegawai toko yang bernama Bernice Warden yang telah dilaporkan hilang. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan terkait penemuan tersebut, dan tak lama kemudian pihak berwenang pun menemukan koleksi tengkorak manusia bersama dengan furnitur dan pakaian. Termaksud diantaranya sejumlah busana yang terbuat dari bagian tubuh dan kulit manusia. Betapa kejamnya seorang Gein, sampai kulit manusia pun dijadikan sebuah furnitur. Dan yang lebih gilanya lagi adalah wajah manusia atau kulit wajah manusia yang dijadikan kursi, dan puting wanita yang dikuliti yang dijadikan belt atau gesper. Pada polisi, pria itu mengakui telah menggali kuburan seorang perempuan yang sosoknya mengingatkan Gein pada sang ibu. Pihak berwajib pun menemukan sisa-sisa dari 10 tubuh perempuan di kediaman Gein. Namun, pada akhirnya pemeriksaan itu hanya dikaitkan dengan 2 kasus pembunuhan, yakni Bernie Warden dan Mary Hogan. Gein dinyatakan tidak layak untuk diadili secara mental sebelum akhirnya ia dikirim ke rumah sakit umum di Wisconsin. Sebelum akhirnya tempat itu terbakar pada 1958. Baru pada 1968 Gein dianggap cukup waras untuk diadili. Entah pada akhirnya hakim memutuskan ia bersalah dengan alasan mengalami gangguan jiwa. Pria itu pun menghabiskan hari-harinya di balik jeruji besi.
Namun di usianya yang ke-77 tahun, Gen dinyatakan meninggal pada saat di penjara karena komplikasi kanker yang dideritanya. Meski tokoh Leatherface di dalam film The Texas Chainsaw Massacre namun tidak memiliki motivasi membunuh yang sama seperti Gen. Ia adalah orang yang gemar menguliti tubuh korban dan menjadikan topeng. Warga Leatherface dalam film ini pun gemar mengumpulkan anggota tubuh manusia untuk dijadikan dekorasi rumah serta santapan. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa sutradara Tobe Hooper memang terinspirasi dari kisah Ed Gein saat menciptakan The Texas Chainsaw Massacre. Hooper juga mengaku bahwa Gein banyak memberi inspirasi di film ini, meski memang tidak 100%. Oke, sekian pembahasan gue kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.